Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para muhadditsin. Dan pada pagi hari ini kita masih di dalam Sahih Muslim, dan kita akan mempelajari tentang manhaj Imam Muslim fi tartibi sahihihi. Manhaj Imam Muslim dalam penyusunan kitab sahihnya. Kita telah mempelajari tentang biografi Imam Muslim, kemudian juga tentang sebab Imam Muslim menulis kitab sahihnya. Kemudian juga kita telah mempelajari syarat-syarat Imam Muslim ya, di dalam meriwayatkan hadis-hadisnya yang ditulis di dalam kitab sahihnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam manhaj Imam Muslim di dalam penyusunan kitab sahihnya, atau metode Imam Muslim di dalam penyusunan kitab sahihnya, kitab sahih Muslim atau Al-Jami' As-Sahih. Ikhwas sekalian yang pegang kitabnya, silakan dibuka halaman 216 ya. Atau yang ikut di Zoom bisa lihat di layar ya. Manhaju muslimin fi tartibi sahihihi ya. Wa manhajul imam muslimin fi tartibi ahadisil jami' as-sahih ya. Manhaj Imam Muslim di dalam penyusunan hadis-hadis di dalam Al-Jami' as-Sahih, atau yang kita kenal dengan Sahih Muslim. Manhajun daqiqun, adalah sebuah manhaj yang daqiq. Maksudnya adalah manhaj yang sangat-sangat teliti, manhaj yang sangat-sangat sangat dalam, begitu ya, sangat dalam, sangat teliti, sangat bagus, begitu ya. Talafa fihi ma fa'alahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi. Sehingga manhaj ataupun metode Imam Muslim ini di dalam penyusunan kitab sahihnya itu ya, sampai bisa tergolong ya, melampaui apa yang diperbuat oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Atau manhaj Imam Muslim, metode Imam Muslim ini, para ulama juga menjelaskan lebih unggul dalam sisi penyusunannya, metodenya ya, daripada Al-Imam Al-Bukhari ya, di dalam sahihnya ya. Jadi keunggulan Imam Muslim daripada Imam Bukhari ini dalam sisi metode penyusunan kitab sahihnya ini ya. Falam yujzi al-ahadith. Al-Imam Muslim tidak memotong-motong hadis ya. Tidak memotong-motong hadis ya. Walam yushattit turuqaha. Beliau ya rahimahullahu taala tidak juga menyebarkan
jalan-jalannya ala abwabin iddah, ya, pada bab-bab yang berbeda-beda. Ya. Al-Imam Muslim, ya, dalam meriwayatkan itu tidak dia sebarkan jalan-jalannya itu di dalam bab-bab yang berbeda-beda. Akan tapi beliau, ya, mengumpulkan jalan-jalan hadis itu dalam satu bab itu. Bab tersebut, misalkan hadis tertentu, dalam bab tertentu beliau beliau rahimahullahu taala, ya, mengumpulkan, ya, jalan-jalannya dalam satu bab itu, ya, jalan-jalan hadis tersebut, ya. Hadis satu, ya, kemudian beliau kumpulkan jalan-jalannya, ya. Kemudian mimma yaj'alul muwazana bainaha sha'bah, ya, menjadikan, ya, al-muwazanah ini pertimbang di antara jalan-jalan itu menjadi sulit, ya. Sulit kalau misalnya jalan itu tersebar di berbagai macam bab, ya. Karena apa? Karena kita harus mengumpulkan sendiri kalau misalkan mau ingin menelusuri jalan-jalan hadis tersebut, ya. Dalam satu hadis itu kan jalannya mungkin tidak satu, akan tapi banyak. Nah, kalau kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, maka Al-Imam Al-Bukhari itu menyebarkan jalan-jalannya di berbagai macam bab, ya, di berbagai macam bab. Karena memang Al-Imam Al-Bukhari di antara keunggulannya adalah dalam sisi fiqhu al-hadis, fikih daripada hadis tersebut, bahwa satu hadis itu bisa tergolong di dalamnya banyak, ya, masuk bab-bab tentang masalah fikihnya, sehingga beliau menyebarkan di dalam berbagai macam bab itu. Tapi Al-Imam Muslim keunggulannya adalah dalam sisi jalan-jalan itu tidak tersebar, tapi dikumpulkan dalam satu bab tertentu, kemudian beliau kumpulkan, ya. Nah, ini adalah satu keunggulan tersendiri. Kemudian wal uthur 'ala al-hadithi bi kamalihi, ya. Kemudian juga mengumpulkan, ya, jalan-jalan itu, ya, sehingga kita akan mendapatkan satu hadis itu dengan sempurna, ya, dengan sempurna di dalam satu bab tersebut, ya. Jadi jalannya banyak, beliau kumpulkan semua dalam satu bab, sehingga kita akan memperoleh, ya, gambaran atau memperoleh hadis itu secara sempurna ada di dalam bab tersebut, tidak terpotong-potong di dalam bab-bab yang lainnya, atau tidak tersebar di dalam bab-bab yang lainnya. Seperti misalnya Al-Imam Bukhari, ya, kita bandingkan selalu dengan Al-Imam Bukhari, karena beliau unggul dalam sisi fikihnya, beliau, ya, rahimahullahu taala, kadang memotong-motong hadis tersebut, ya, untuk bab-bab tertentu, ya. Beliau memotong-motongnya, kemudian beliau sebarkan jalan-jalan itu di dalam bab-bab yang memang sesuai dengan fikih daripada hadis tersebut. Au fi madanihi ashadda su'ubatan, atau di dalam tempat-tempat yang memang dimungkinkan ada di dalamnya itu ada lebih sulit lagi, ya, lebih sulit lagi. Artinya Al-Imam Muslim, ya, melakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sehingga akan memudahkan bagi kita, ya, bagi kita. Apalagi kita ini adalah orang-orang yang hidup jauh, ya, dari masa periwayatan, dan juga mungkin saja kita ini adalah mempunyai himmah yang sangat lemah, ya. Berbeda dengan para ulama yang dahulu mempunyai himmah yang luar biasa, yang sangat-sangat tinggi, sehingga mereka semangatnya itu selalu
menyala-nyala. Nah, mereka akan menelusuri jalan-jalan hadis tersebut, ya. Dari mana hadis tersebut, kemudian mereka akan telusuri satu persatu, ya, untuk menjadikan satu hadis itu menjadi terang benderang, ya. Sedangkan kita mungkin adalah orang yang sisi semangatnya timbul tenggelam, ya. Dengan apa yang dilakukan oleh Imam Muslim ini, ya, kita menjadi sangat-sangat terbantu, dan kita tinggal menikmati apa yang sudah menjadi karya Imam Muslim. Sehingga kita akan dapatkan nanti ada beberapa contoh bahwa Imam Muslim itu mengumpulkan jalan, ya, mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut dalam satu bab. Satu bab beliau kumpulkan hadis tersebut, jalan-jalannya, sesuai dengan metode beliau yang sudah kita pelajari kemarin tentang syarat Imam Muslim, tentang tabaqahnya. Ada misalnya adalah yang paling sahih ditempatkan di tempat yang paling tinggi, yang pertama, kemudian berikutnya yang kedua, berikutnya yang ketiga, berikutnya yang keempat, ya. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Imam Muslim. Rattabal hadits ala abwabi ba'daha fiqhiyyun wa ba'daha ghair fiqhiyyin. Ya. Beliau Al-Imam Muslim mentertib, menyusun, ya, hadis ini, ya, pada bab-bab tertentu, ya. Sebagiannya adalah dengan menggunakan metode fiqhi, ya. Sebagian yang lain adalah tidak. Maksudnya adalah sesuai dengan, misalnya kalau kita perhatikan di dalam misalnya nanti insya Allah di kitab Sahih Bukhari juga ada, yaitu bab-bab fikih mulai dari mana, dari bab kitab Taharah, kitab Shalah, ya, bab-bab tentang taharah, bab-bab tentang salat, dan seterusnya tentang bab-bab fikih tersebut. Dan beliau susun seperti itu. Namun sebagiannya juga adalah bukan dalam masalah bab-bab fiqih, ya. Lianna ahadithahu kama 'inda al-Bukhari tashtamilu ala sunanid din wa ahkamihi. Karena hadis-hadisnya, hadis-hadis al-Imam Muslim yang ada di dalam sahihnya, sebagaimana al-Imam Al-Bukhari, ya, menyusun kitab sahihnya, tashtamilu ala sunanid din, mencakup, ya, sunnah-sunnah din, yaitu sunnah-sunnah al-Islam, dan juga hukum-hukumnya. Wa fi thawabi wal iqab, dalam masalah al-thawab, ganjaran atau pahala, wal iqab, siksa, ya, wa targhib wa tarhib, targhib wa tarhib. Targhib motivasi, ya, motivasi untuk beramal saleh, beribadah dan beramal saleh. Wa tarhib, yaitu untuk memberikan ancaman, peringatan, ya, agar jangan sampai seseorang melakukan suatu perbuatan dosa ataupun maksiat. Wal adabi wal manaqib, juga di dalamnya ada tentang adab-adab. Wal manaqib, tentang manaqib. Manaqib itu tentang keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Misalnya keutamaan para sahabat, ya, keutamaan para muhajirin, keutamaan para ansar, ya, dan yang lain-lainnya. Ini al-manaqib. Wa tafsir wa siyar. Demikian juga di dalamnya ada tentang tafsir, bab-bab tentang tafsir, dan juga tentang siyar, ya. Jadi Imam Muslim, ya, mencakup itu semua, sehingga kita dapatkan bahwa kitab Sahih Muslim ini juga termasuk dalam kitab Al-Jami'. Al-Jami' artinya adalah dia mencakup seluruh bab-bab di dalam dinul Islam, ya, sampai dengan bab-bab tentang sirah, bab tentang tafsir, semua ada di dalam Sahih Muslim. Perbedaannya dengan Sahih Al-Bukhari. Baik, ya, kita lanjut. Walakin Musliman lam yadhkur tarajima li abwabihi
Akan tapi Imam Muslim, ya, beliau tidak menyebutkan tarajim di abwabihi, tarjamah-tarjamah untuk bab-babnya tersebut. Yaitu Imam Muslim tidak menuliskan judul-judul babnya. Ya, tidak menuliskan judul-judul babnya. Kalau kita beli Sahih Muslim yang saat ini, ya, dari berbagai macam cetakan, ya, kita mungkin akan mendapatkan, ya, di situ sudah ada bab-babnya, ya, ada bab-babnya, ada judul-judul babnya. Perlu kita ketahui bahwa Al-Imam Muslim tidak menuliskan judul-judul bab tersebut. Yang menuliskan judul-judul bab tersebut adalah yaitu yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Ya. Di antaranya misalnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kenapa Imam Muslim, ya, tidak menuliskan judul-judul bab-bab tersebut? Hanya bab, akan tapi tidak ada judul-judulnya. Kenapa demikian? Wa yu'allilu dzalika al-Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, ya, rahimahullahu taala, beliau mencoba untuk menjawab kenapa demikian. Kenapa Imam Muslim tidak menuliskan judul-judul bab tersebut, atau tidak disebutkan atau tidak dituliskan tarajimu al-abwab, ya, tarajim daripada bab-bab tersebut. Bi'annahu rubbama arada alla yazida hajmul kitab. Ya, kata beliau, mungkin saja beliau Imam Muslim itu tidak ingin ukuran kitab itu menjadi bertambah, ya, menjadi bertambah. Kalau misalnya dituliskan judul-judul babnya, seperti misalnya apa yang dituliskan oleh Imam Bukhari, ya, ada judul-judul babnya, maka tentu ukuran daripada Sahih Muslim itu juga akan seperti Sahih Al-Bukhari, menjadi bertambah, menjadi lebih besar, begitu, ya. Akan tapi beliau, ya, ternyata tidak menuliskan sehingga bisa lebih ramping, ya, bisa lebih ramping. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi, ya. Wa qad yakunu al-amru kadzalik wa qad yakunu, ya, ghairahu. Terkadang, ya, mungkin saja seperti itu, mungkin juga yang lainnya. Artinya Al-Imam Muslim tidak secara tegas, tidak secara jelas kenapa beliau itu tidak menuliskan tarajimul abwab, tidak mencantumkan judul-judul bab tersebut. Kenapa? Ya, tadi hanya perkiraan Al-Imam An-Nawawi. Ya. مثل أن يقال إنه فعل ذلك لئلا ينشغل الناس عن الأحاديث أو معانيها بالتماس أوجه الصلة بين عناوين الكتاب والأحاديث التي ذكرت تحتها كما حدث ذلك في كتاب البخاري. Seperti misalnya mungkin saja ada satu pendapat an yuqal, dikatakan bahwasanya beliau Al-Imam Muslim melakukan seperti itu, yaitu tidak mencantumkan judul-judul babnya atau tidak mencantumkan tarajimul abwab, agar jangan sampai manusia, artinya manusia ini adalah kita, ya, kita orang yang ingin membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, agar jangan sampai kita ini, ya, sibuk, ya, dari hadis-hadis itu atau makna-maknanya. Nah, disebutkan dengan apa? Mencari hubungan kesesuaian antara judul-judul bab itu dengan hadis-hadis yang disebutkan di bawahnya. Ya. Kama hadatsa dzalika fi kitab al-Bukhari, sebagaimana hal tersebut terjadi di dalam kitab Al-Bukhari, yaitu Sahih Al-Bukhari. Kalau ada judul bab, kemudian ada hadis, ya,
ada judul bab, kemudian ada hadis, atau tarijimul abwab, kemudian hadis. Nah, mungkin saja kita ini ya sebagai pembaca akan mengkaji juga apa nih hubungan antara tarjamah atau judul bab dengan hadis-hadis ini. Ya. Mana kesesuaiannya? Ya. Di sinilah kesesuaian antara judul bab dengan hadis-hadis ini adalah bagian daripada istinbat, istinbat atau ijtihad. Ya. Sehingga disinilah yang disebut dengan fikih. Ya. Disebut dengan fikih. Ya. Fikih daripada hadis tersebut. Kemudian ditunjukkan di dalam anawin al-abwab atau tarajumul abwab, ya, judul-judul dari bab tersebut. Ya. Kalau kita membaca Sahih Al-Bukhari, ya, kita akan terbawa seperti itu, terbawa seperti apa yang diinginkan oleh Al-Imam Bukhari. Bab ini kemudian dibawakan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ketika membaca hadis ini, mana nih yang sesuai dengan bab ini, begitu? Mana syahidnya? Misalnya kita syahid dari hadis ini untuk bab ini, begitu. Atau kesesuaiannya. Ya. Nah, untuk jangan sampai kita sibuk seperti itu, maka Al-Imam Muslim tidak mencantumkan bab tersebut anawinnya, judul-judulnya atau tarajimnya, sehingga kita akan langsung fokus kepada hadis. Ya. Kita baca hadisnya dari mulai sanadnya sampai dengan matannya. Kita fokus di situ, lalu kita akan memperhatikan dan juga kita akan mencoba untuk memahami makna dari kandungan hadis-hadis tersebut. Baik. Waqad sadda hadha an-naqs syurrahu kitab Muslim wa muhaqqiquhu. Dan kekurangan yang dimaksud adalah bahwa Al-Imam Muslim tidak mencantumkan judul-judul bab tadi. Sehingga di antara kesulitan bagi kita adalah ini hadis ini tentang apa? Nah, ini kan juga kita sedikit berpikir, ya, sedikit memperhatikan, ya, ini apa yang kita baca ini tentang apa ini? Nah, kekurangan ini ya ditutup, ya, atau diberikan solusi oleh siapa? Oleh para pensyarah kitab Sahih Muslim dan para muhakkiknya, muhakkik daripada kitab Sahih Muslim tersebut. Fawada'u lahu al-abwab. Kemudian mereka, para pensyarah kitab Sahih Muslim ini ataupun para muhakkik ini menuliskan bab-babnya, menuliskan judul-judul bab tersebut, ya. Allati tatara'amu ma'a ma'anil ahadithi fihi, ya, di mana judul-judul bab itu, ya, judul-judul bab itu bisa sesuai, ya, sesuai dengan apa? Dengan makna-makna hadis-hadis yang ada di dalamnya, di dalam bab tersebut. Ya, maka kita baca di dalam cetakan-cetakan Sahih Muslim sekarang, ya, maka kita akan dapatkan ada bab-babnya. Kemudian kita bisa memahami bahwa hadis-hadis ini adalah berkaitan dengan ini sesuai dengan judul bab tersebut. Seperti apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Demikian. Kalau cetakan terdahulu, misalnya cetakan Amiri, ya, misalnya, itu tidak ada judul-judul babnya, masih asli, ya, polos, ya, seperti
apa yang ditulis oleh Imam Muslim, yaitu tidak menggunakan judul-judul bab, ya. Tidak ada tarajimul abwab atau tidak ada judul-judul babnya. Tapi kalau cetakan-cetakan berikutnya saat ini adalah sudah ada judul-judul babnya. Bahkan ya saat ini sudah ada penomoran hadis. Ya, perlu kita ketahui juga bahwa penomoran hadis itu adalah bukan dari penulis, bukan dari Imam Muslim. Penomoran hadis adalah dari para muhakkiknya. Di antaranya yang sekarang banyak digunakan adalah penomoran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, beliau membuat penomoran hadis. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu adalah penomoran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sedangkan judul-judul bab itu adalah dari pensyarahnya. Di antaranya adalah Al-Imam Muslim. Ya. Wa mithalu wahidin yughni an katsirin minal amtsilah. Sekarang kita masuk satu contoh yang cukup ya, yang cukup di sini dari banyaknya contoh. Kalau mau ya kita baca nanti Sahih Muslimnya. Ya. Wa yadullu dalalatan wadihatan ala minhaji muslimin, menunjukkan kepada ya, dalalah yang jelas ya, apa yang ditulis oleh Imam Muslim ya, tentang apa, tentang bagaimana manhaj Imam Muslim di dalam tartibi sahih, tartibi jami'ihi atau sahihihi, dalam penyusunan kitab sahihnya atau dalam penyusunan kitab jami'nya ini. Ya, beliau susun dan bagaimana cara penyusunannya baik kita contohkan. Ya, ini salah satu babnya nih. Ya, beliau katakan di sini yaqulu fi babi tahrimil ida'il jari wal hithi ya ala ikramihi huwa wadhaif min kitabil iman. Ya. Perhatikan di sini ya. Kita lihat hadis-hadisnya, kurang lebih beliau bawakan di sini dalam bab ini adalah 5 hadis ya, 5 hadis. Baik, kita baca hadis pertama ya. Al-Imam Muslim mengatakan rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hajar jami'an an Ismail ibn Ja'far. Qala ibn Ayyub haddathana Ismail qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu ay syururahu. Ini hadis pertama. Perhatikan ya, perhatikan ya. Jalan-jalannya ya di sini hadatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ya ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hajar. Berarti di sini adalah beliau Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya. Ya, 1, 2 Qutaibah bin Sa'id, 3 Ali bin Hajar ya. Mereka semuanya jami'an, mereka bertiga ini meriwayatkan an Ismail ibni Ja'far, dari Ismail bin Ja'far. Qala ibnu Ayyub ya, haddatsana Ismail ya. Haddatsana Ismail qala akhbarani Ala an abihi an Abi Hurairah. Baik. Ini hadis yang pertama ya. La yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yang kedua, haddatsani Harmalah ibnu Yahya anba'ana ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an ibni Shihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره
wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah, haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Ya, perhatikan ya sisi perbedaan dalam sisi sanad dan juga mungkin dari sisi matanya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang keempat. Haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Isa ibnu Yunus anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Abi Hasin ghair annahu qala falyuhsin ila jarihi. Nah, di sini beliau Al-Imam Muslim menyebutkan perbedaan sisi lafadznya, matan hadisnya tadi ya. Yang kelima, haddatsana Zuhair ibn Harb wa Muhammad ibn Numair jami'an an ibni Uyainah qala ibn Numair haddatsana Sufyan an Amrin annahu sami'a Nafi' ibn Jubair yukhbiru an Abi Shuraih al-Khuza'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Nah, perhatikan sisi perbedaan-perbedaannya dari mulai hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Baik, kata beliau, wa wadihun min hadzal mithal anna al-imam musliman yajma'u turuqal matnil wahidi min ghairi tikrarin. Jelas, kata beliau, wadihun ya, dalam contoh-contoh yang tadi hadis nomor 1 sampai dengan nomor 5, bahwa Imam Muslim mengumpulkan jalan-jalan satu matan ya, tanpa pengulangan ya, tanpa pengulangan, satu matan dalam hadis-hadis tadi tanpa pengulangan, yaitu apa? Yaitu kita perhatikan ya jalan-jalannya, yaitu dalam sisi rangkaian sanadnya ini. Yang nomor 1 dari mana, nomor 2 demikian, nomor 3, nomor 4 dan juga nomor 5. Perhatikan jalan-jalannya. Dan Imam Muslim membawakan semuanya tanpa mengulang ya, tanpa mengulang. Artinya jalannya adalah berbeda-beda ya. Lihat sanadnya juga berbeda-beda antara hadis yang nomor 1 sampai hadis yang nomor 5. Kama alzama nafsuhu fi muqaddimati kitabih, sebagaimana beliau sendiri telah melazimkan ya, mengharuskan untuk melakukan seperti itu di dalam muqaddimah kitab sahihnya ini. Ya, kitab sahihnya ini. Jadi kalau kita mau jelas baca juga adalah muqaddimah dari sahih Muslimnya. Maka beliau melazimkan, beliau mengharuskan pada dirinya bahwa beliau akan membawakan hadis-hadis itu tanpa ada pengurangan ya, tanpa ada pengulangan, tanpa ada pengulangan ya, dan mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut dalam satu bab begitu. Fa idza ittahada al-matnu la yukarriruhu fa idza kana al-ikhtilafu yasiran nabba alaihi faqat. Ya, apabila matan itu adalah bersatu ya, maka beliau ya rahimahullahu taala tidak mengulangnya.
Namun apabila ada perbedaan, ya, kalau perbedaan itu adalah yasiran, ya, ringan, perbedaannya ringan, sedikit, maka beliau hanya memberikan tanbih, hanya memberikan peringatan, atau di situ ada penjelasan, ya, peringatan, ya. Amma idza kana, ya, ghaira yasirin fa innahu yu'idul matna. Apabila perbedaannya itu tidak ringan, maka beliau mengulang matannya. Mengulang matannya, karena matannya misalnya perbedaannya itu adalah banyak begitu. Sehingga beliau mengulang matannya. Li'annahu yusbihu hina idzin matnan jadidan. Karena, ya, ketika itu, ya, hadis tersebut menjadi satu matan yang baru. Satu matan yang baru. Nah, perhatikan lagi, antum baca berulang-ulang contoh tadi dari mulai hadis yang pertama sampai dengan hadis yang kelima. Wa wadihun aidan, ya, diqqatul imami muslimin fi riwayatihi lil ahadits. Jelas juga dari contoh tadi, ya, diqqah, ya, ketelitian, ya, ketelitian, kelembutan Imam Muslim di dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Wa yatamathalu huna fi i'tina'ihi bi dhabti ikhtilafi alfadhir ruwat. Ya. Di sini bisa kita perhatikan, ya, dalam contoh, ya, tentang perhatian beliau dengan dhabt. Ya, dhabt artinya bagaimana beliau itu mengokohkan, menjelaskan, ya, ikhtilaf, perbedaan alfadhir ruwat, lafad-lafad dari para rawi tadi. Fa fil haditsil khamis, dalam hadis yang kelima, kita perhatikan hadis yang kelima. Haddatsahu Zuhair ibnu Harb, ya, telah berbicara kepada beliau atau meriwayatkan hadis kepada beliau Zuhair bin Harb. Kemudian Muhammad ibnu Numair bi haditsin wahidin, dalam satu hadis. Walakinnahu yunabbih, akan tapi beliau memberikan tanbih, memberikan peringatan, ila anna ma athbatahu fi kitabih innama huwa riwayatu Ibni Numair. Ya. Beliau memberikan peringatan, tanbih, bahwa apa yang beliau tetapkan di dalam kitabnya itu tidak lain adalah riwayat Ibnu Numair dan lafadznya. Wa alfadhihi. Qala, beliau mengatakan, qala Ibnu Numair. Qala Ibnu Numair. Berkata Ibnu Numair, berarti di sini lafadz yang diriwayatkan oleh Ibnu Numair. Haddatsana Sufyan ila akhirih, sampai akhirnya. Perhatikan hadis yang kelima, ya. Kalau kita baca haddatsana Zuhair ibnu Harb wa Muhammad ibnu Numair jami'an an Ibni Uyainah. An Ibni Uyainah. Qala, ya, Ibnu Numair. Berkata Ibnu Numair. Berarti di sini lafadznya bukan lafadz Zuhair bin Harb, akan tapi lafadznya yang dibawakan oleh beliau adalah lafadz dari Ibnu Numair. Baru beliau katakan, ya, qala Ibnu Numair haddatsana Sufyan. Ya, Sufyan tadi Ibnu Uyainah, ya, an Amr annahu sami'a Nafi' bin Jubair yukhbiru an Abi Shuraih al-Khuzai anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan seterusnya, ya. Baik, lanjut. Wa mimma yattasilu bi diqqati al-Imam Muslimin fi kitabih ma dzakarahu al-Imam An-Nawawi min annahu ya'tani bit-tamyiz baina haddatsana wa akhbarana. Dan di antara sambungan, ya, yang menunjukkan akan ketelitian Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ini, sebagaimana disebutkan, ya, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala,
bahwa beliau Al-Imam Muslim ini memberikan perhatian ya'tani bitamyiz, ya, perhatian untuk apa? Dalam sisi perbedaan, ya, perbedaan antara haddatsana dan akhbarana. Ya, kita sering membaca hadis dalam sanad itu haddatsana. Kemudian juga kita membaca akhbarana. Ya, ada haddatsana, ada akhbarana. Apakah sama atau berbeda? Kemudian wa taqyidihi dzalika ala masyayikhihi. Taqyid beliau menuliskan hal tersebut, ya, rangkaian sanad ataupun hadis tersebut dari masyayikh beliau, ya, dari guru-guru beliau, wa fi riwayatihi, dan di dalam riwayatnya. Wa kana min madhhabihi, dan termasuk di dalam madhab beliau, madhab, ya, Imam Muslim dalam sisi periwayatan beliau, ya. Nanti ada pembahasan tersendiri juga, namanya misalnya adalah manhaj al-muhadditsin fi riwayah. Nah, ini ada pembahasan khusus, ya. Ya, di sini Imam Muslim rahimahullahu taala, mazhabnya beliau dalam sisi periwayatan itu adalah al-farqu bainahuma, berbeda antara haddatsana dan akhbarana. Karena ada yang menyamakan antara haddatsana dengan akhbarana. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini juga sulit untuk diterjemahkan secara letterleknya, ya. Ya, haddatsana dan akhbarana. Perbedaannya apa? Wa anna haddatsana la yajuzu itlaquhu illa ala ma sami'ahu min lafdhi syekh khassatan. Bahwa lafaz haddatsana tidak boleh dimutlakkan kecuali apa yang beliau dengar dari lafaz syekhnya secara khusus, ya. Artinya di sini syekhnya meriwayatkan, ya, langsung membaca, dan beliau, ya, Imam Muslim mendengar apa yang dibacakan oleh syekhnya tersebut, ya. Kalau haddatsana berarti beliau mendengarnya itu adalah bersama yang lain, bersama orang lain, ya. Makanya disebut haddatsana. Kalau haddatsani berarti dia sendirian. Kalau haddatsana beliau berarti bersama orang lain. Begitu. Jadi syekhnya langsung meriwayatkan atau membacakan hadis tersebut, ya. Membacakan hadis tersebut, ya. Wa akhbarana, sedangkan akhbarana lima quri'a 'ala syekh, untuk apa yang dibaca kepada syekh. Berarti di sini syekhnya tidak membaca, ya, akan tetapi ada orang yang membaca kepada syekhnya, ya, kemudian dia mendengar, atau misalnya dia itu membaca, ya, syekhnya mendengar, ya. Jadi syekhnya tidak membaca hadis tersebut. Ini termasuk ke dalam sisi yang pernak-pernik, ya, pelik-pelik di dalam periwayatan hadis, ya. Jadi ada akhbarana, ada haddatsana. Mazhab beliau adalah kalau haddatsana berarti syekhnya meriwayatkan langsung, membacakan langsung hadis tersebut. Kalau akhbarana berarti syekhnya tidak meriwayatkan langsung, maksudnya membaca hadis tersebut, akan tapi syekhnya mendengar, kemudian ada orang yang membacakan hadis tersebut di depan syekhnya, ya. Ini namanya akhbarana. Baik. Mungkin juga faedah bagi kita adalah, ya, demikian cara belajarnya para muhadditsin, ya. Cara belajarnya ulama terdahulu, yaitu mereka imma mendengarkan bacaan dari syekh, imma mereka membaca di hadapan syekhnya tersebut. Ya, di dalam masalah
periwayatan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk kitab-kitab juga, para ulama juga seperti itu. Yaitu mereka ya belajar itu adalah dengan membacakan ya kitab itu kepada syekhnya, atau syekhnya membacakan kitab itu kepada murid-muridnya. Kalau dalam madhabnya Imam Muslim ini berarti kalau syekhnya membacakan kitabnya, ya, kitab yang nanti akan diriwayatkan kepada muridnya, beliau bacakan dari awal sampai akhir misalnya, maka muridnya akan meriwayatkan kembali dengan lafaz haddatsana. Tapi kalau misalnya syekhnya ada di situ mendengarkan, kemudian ada yang membacakan, ya, dan syekhnya akan membetulkan kalau misalkan bacaannya itu salah, maka ini disebut dengan akhbarana. Ya, kita meriwayatkan lagi kepada orang lain dengan kata akhbarana. Wa min diqqatihi aidan, di antara ketelitian daripada Imam Muslim juga adalah i'tina'uhu bil asanid. I'tina'uhu bil asanid. Perhatian beliau terhadap sanad-sanadnya. Sanad-sanad hadis tersebut. Wa tahwiliha, dan tahwilnya. Tahwil, ya. Tahwil itu biasanya adalah kalau di dalam hadis-hadis di kitab hadis itu biasa dilambangkan dengan ha, ya, dalam kitab-kitab hadis kalau kita baca ada ha, itu adalah tahwil, ya, tahwil. Yaitu apa? Tahwil itu adalah perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain. Itu namanya tahwil, ya. Wa adamil iktifai bi ba'dihha, dan tidak mencukupkan diri dengan sebagiannya, akan tapi beliau meriwayatkannya seperti itu, ya. Jadi kalau ada sanad satu, kemudian kalau mau membawakan dengan sanad berikutnya beliau juga bawakan. Ma'a ijazil ibarah, dengan ibarah yang ringkas, dengan ibarah yang singkat begitu, tidak dengan ibarah yang panjang. Ma'a ijazi al-ibarati wa kamali husniha, dan kesempurnaan dari baiknya beliau di dalam mengungkapkan atau menyampaikan hadis tersebut. Wala yujizu li nafsihi an yarwiya as-sahifatal wahidata bi isnadin wahidin. Dan beliau tidak memperbolehkan untuk diri beliau sendiri meriwayatkan satu sahifah dengan isnad yang satu. Dengan isnad yang satu. Wa innama yunabbih 'ala al-isnadi fi kulli haditsin. Akan tetapi beliau memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada isnad, ya, isnad, sanad-sanad fi kulli hadisin, pada setiap hadis. Wa yatajalla dzalika fi sahifati Hammam, ya, Ibni Munabbih. Ini menjadi terang jelas, ya, apa yang beliau perbuat ini, beliau lakukan ini, ya, di dalam sahifah Hammam Ibni Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiyat hadhihi as-sahifatu bi isnadin wahidin fi awwaliha. Sungguh, ya, sahifah ini telah diriwayatkan dengan isnad yang satu isnad di awalnya. Wa kana muslimun yastati'u an yaf'ala dhalika bi alla yadhkura al-isnada illa ma'al hadith al-awwal fiha,
kama ajaza dzalika Waqi' ibnu al-Jarrah wa Yahya ibnu Ma'in wa Abu Bakar al-Ismaili asy-Syafi'i walakinnahu war'an wa ihtiyatan wa taharriyan wa idqanan dzakara haditsa kullin minha muqtarinan bi isnadiha. Al-Imam Muslim, ya, Al-Imam Muslim, wa kana muslimun, Imam Muslim ini adalah bisa ya mengerjakan hal tersebut ya, untuk tidak menyebutkan isnad kecuali bersama hadis yang pertama di dalamnya. Sebagaimana hal tersebut diperbolehkan oleh Imam Waqi' ibnul Jarrah, juga Yahya ibnu Ma'in, juga Imam Abu Bakar al-Ismaili asy-Syafi'i. Akan tetapi beliau tidak melakukan itu. Kenapa? Wara'an. Ya, karena beliau wara ya, tentu ini adalah derajat akhlak yang sangat tinggi ya. Wahtiyatan, dan juga kehati-hatian, wa taharriyan. Ya, ihtiyatan wa taharriyan. Jadi berhati-hati dan teliti begitu, itqanan, dan juga sebagai bentuk kemutqinan beliau ya, beliau menyebutkan hadis ya, masing-masingnya itu digandengkan dengan sanad-sanadnya ya, digandengkan dengan sanad-sanadnya, tidak hanya satu kemudian untuk semuanya, akan tapi setiap hadisnya beliau gandengkan dengan sanad-sanadnya, beliau bawakan serta dengan sanad-sanadnya. Ya, ini adalah bagian daripada ketelitian Imam Muslim ya, ketelitian Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ini. Baik, kita lanjutkan. Wa min diqqatihi taharrihi fi misli qawlihi haddatsana Abdullah ibnu Maslamah haddatsana Sulaiman yakni ibn Bilal an Yahya wa huwa ibnu Sa'id falam yastajiz ya radhiyallahu an yaqula Sulaiman ya, Sulaiman ibnu Bilal an Yahya ibn Sa'id liqaunihi lam yaqa fi riwayatihi mansuban falau dzakarahu binasabihi ila abihi lakana mukhbiran an syaikhihi annahu akhbarahu binasabihi wal haqiqatu annahu lam yukhbirhu ya. Di antara ketelitian beliau di dalam sisi kehati-hatian beliau ya, dan emang ketelitian ya, seperti contoh perkataan beliau di sini adalah haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, kemudian haddatsana Sulaiman yakni ibnu Bilal, Sulaiman yakni ibni Bilal dari Yahya, dan dia adalah ibnu Sa'id. Ya, ini di sini beliau Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ya menjelaskan Sulaiman itu ya seperti itu. Misalnya di sini Sulaiman itu siapa? yakni ibnu Bilal ya an Yahya. Yahya ini siapa? Wa huwa ibnu Sa'id. Ya, dia adalah ibnu Sa'id. Dan beliau tidak hanya meriwayatkan misalnya beliau mengatakan Sulaiman ibnu Bilal an Yahya ibni Sa'id. Ya. Di sini liqaunihi lam yaqa fi riwayatihi mansuban. Ya. Di dalam riwayatnya ini ya tidak terjadi ya, tidak ada mansuban, yaitu dinisbahkan ya. Tadi misalnya adalah
Haddatsana Sulaiman yakni Ibn Bilal an Yahya wa huwa Ibn Sa'id. Falau dzakarahu, apabila dia menyebutkannya dengan nasabnya sampai kepada bapaknya, lakana, maka sungguh yang beliau ini adalah mukhbiran an syekhihi. Beliau mengkhabarkan dari syekhnya, ada orang yang mengkhabarkan dari syekhnya bahwa annahu akhbarahu, beliau mengkhabarkannya dengan nasabnya. Wal haqiqatu, dan hakikatnya annahu, bahwasanya dia itu lam yukhbirhu, tidak menghabarkannya. Begitu. Artinya beliau katakan di sini haddatsana Abdullah ibn Maslamah, haddatsana Sulaiman. Ya, begitu. Ya, tidak dengan nasabnya. Kalau langsung beliau katakan Sulaiman ibnu Bilal an Yahya ibn Sa'id, itu kan langsung ada beliau jelaskan dengan sisi nasabnya. Padahal tidak demikian. Yaitu misalnya langsung namanya, begitu ya. Wallahu a'lam. Fa wa bihadza, ya, maka dengan ini bihadza kullihi qad hafadha ala taqalidil asilah li ilmi al-isnad wa riwayatihi, ya. Dengan apa yang beliau perbuat semua ini, maka beliau sungguh telah menjaga tentang tradisi yang yang sangat-sangat mendasar, ya, tradisi yang sangat-sangat mendasar untuk ilmu al-isnad dan periwayatannya. Jadi di sini dalam sisi sanad dan periwayatan hadis itu ada ilmu yang memang ternyata tidak mudah, dan juga tidak begitu saja orang itu meriwayatkan. Akan tetapi ketika seorang rawi, para muhadditsin meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan rangkaian sanadnya itu, maka mereka meriwayatkan itu dengan maksud-maksud tertentu, kemudian juga dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ya. Tilka taqalidul lati wada'aha a'immatul hadis siyanatan lirriwayah min at-tabdil wa at-taghyir. Ya. Artinya adat istiadat yang turun temurun, ya, yang ditetapkan oleh para imam ahlul hadis adalah sebagai bentuk penjagaan, siyanatan lirriwayah, sebagai bentuk penjagaan untuk riwayat. Penjagaan dari apa? Minat tabdil wa taghyir, dari tabdil artinya adalah diganti, pergantian, wa taghyir, dan juga perubahan, wa tawthiqan laha, dan sebagai tawthiq, penguatan untuk riwayat tersebut. Ya. Kalau misalnya para muhadditsin, para ahli hadis, terutama di sini adalah ahlur riwayah, dia atau mereka tidak menentukan ketelitian dan tidak menetapkan kaidah-kaidah di dalam periwayatan mereka yang disepakati oleh mereka, apa yang dijadikan sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari satu generasi ke generasi, maka mungkin akan banyak namanya tabdil dan taghyir. Kalau dari sisi tabdil dan taghyir, periwayatan ini adalah terjadi dan tidak diperhatikan, maka akan terjadi banyak kekacauan, ya, dalam sisi apa? Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu yatma'innu ila wurudil hadis, ya, sehingga ada ketenangan, ya, sampai dengan datangnya hadis tersebut, ya, wurudan naqiyan duna tahrifin fih, ya, datangnya hadis, meriwayatkan hadis itu, ya, kepada kita semua dengan jernih, ya, hadisnya itu menjadi jernih dari sisi apa? Dari sisi periwayatannya, dari sisi jalan-jalannya, dan juga dari sisi matan hadisnya juga adalah
jelas, terang, jernih ya. Duna tahrifin fihi, tanpa ada tahrif di dalamnya. Ini apa yang diperbuat oleh para ulama ahlul hadis adalah sesuatu yang luar biasa, termasuk dalam kategori menjaga dinul Islam dari apa? Dari masuknya berbagai macam faham-faham yang di luar al-Islam. Karena kalau tidak dijaga seperti ini, maka akan masuk mungkin saja banyak orang-orang yang mengarang-arang ya, mengarang-arang sanad ya, kemudian kalau sanadnya dikarang kemudian dirangkai dengan sendirinya lalu dibuatkan matan-matan hadisnya, maka ini akan sangat-sangat mengacaukan al-Islam. Akan tapi dengan adanya apa yang dilakukan oleh para muhaddisin, maka menjadi terjaga al-Islam ini ya, menjadi terjaga al-Islam. Karena posisi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sangat penting ya. Mereka atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai penjelas ya, tafsir daripada Al-Qur'anul Karim. Baik. Wa asbaha kitab muslimin kama qala ahadud darisin al-muhaqqiqin al-mu'asirin bihada kullihi kamilal asanid. Jadilah kitab Imam Muslim ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang yang melakukan studi dan tahqiq ya, dalam kitab Sahih Muslim ini dari kalangan ahli tahqiq mu'asirin, tahqiq orang zaman sekarang, mengatakan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Imam Muslim ini, maka kitab Imam Muslim ini menjadi kamilal asanid ya. Sempurna sanad-sanadnya atau isnadnya adalah sempurna, wadihal bina ya, dan juga bangunan daripada kitab Sahih Muslim ini adalah sangat-sangat jelas, mantiqiyan fi tartibi mawadhihi, mantiqiyan fi tartibi mawadhihi, yaitu dia adalah logis dalam sisi penyusunan mawadihi, materi-materinya itu menjadi logis ya. Muwaffaqan fi ikhtiyari masadirihi ya, muwaffaqan. Kemudian sukses dalam apa? Pemilihan ya, sumber-sumbernya. Ya, berarti di sini luar biasa al-Imam Muslim di dalam penyusunan kitab sahihnya ini. Demikian manhaj Imam Muslim di dalam penyusunan kitab sahihnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini tentang manhaj Imam Muslim. Kemudian nanti kita masuk ke dalam nuqud ala sahih muslimin. Nuqud artinya adalah kritik ya, kritik ya terhadap Sahih Muslim ya. Karena memang satu kitab selain ya, Al-Quranul Karim ya, tentu mempunyai celah ya, mempunyai kekurangan. Yang celah dan kekurangan ini bisa celah dan kekurangan itu dari sisi memang dia adalah tulisan manusia yang tidak lepas daripada kekurangan ya, tidak sempurna, atau celaan yang ada, kritikan itu adalah karena apa? Ketidakfahaman dari orang yang mengkritik itu sendiri ya. Ketidakfahaman atau belum sampai ilmunya ya dari orang-orang yang mengkritik kepada Imam Muslim. Ini masih mending. Tapi kalau misalkan ada juga yang mengkritik dari sisi apa? Ingin menjatuhkan ya Sahih Muslim atau kitab-kitab hadis tersebut. Karena kalau misalkan kitab hadis itu sudah jatuh ya, ini menyebabkan orang akan menjauhi ya, kalau sudah menjauhi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan jauh juga terhadap ad-din, akan jauh juga terhadap
al-Islam. Nah, baik, kita baca sedikit ya. Nuqud ala Sahih Muslimin. Waqad istahdafa kitab Muslimin lin-naqdi kama istahdafa ya kitabul Bukhari wa uthirat haulahu ya ba'du syubahi qadiman wa hadithan walakin al-ulama awdahu annaha intiqadat wahiyah la tathbutu amama al-mizan an-naqdi as-sahih al-'adil wa dhalika fi dawi dirasatihim al-jadatil wa'iyati al-munsifati li hadzal kitab la an jahlin aw hiqdin aw kaidin. Ya, sebagaimana Sahih Al-Bukhari ya, itu ada kritikan-kritikan, maka Sahih Muslim juga ada kritikan-kritikan. Akan tapi para ulama mereka telah menjelaskan bahwa kritikan-kritikan tersebut adalah kritikan-kritikan yang lemah ya, yang lemah begitu ya, tidak kuat, tidak kokoh ya, ketika disandingkan dengan dengan mizan an-naqdi as-sahih al-adil ya, ketika disandingkan dengan penilaian kritikan yang sahih dan juga yang adil. Hal ini ya, bisa kita dapatkan ya, ketika kita melakukan riset ya, yang sungguh-sungguh, yang adil ya, terhadap kitab Sahih Muslim ini ya. Kita pelajari Sahih Muslim ini dari awal sampai dengan akhir ya, tidak ada yang terluput dari Sahih Muslim ini. Maka kritikan-kritikan itu ternyata adalah kritikan-kritikan yang lemah. La an jahlin au hiqdin au kaidin ya, tidak dari satu kebodohan atau hiqd, yaitu iri, dengki begitu ya, atau ada sesuatu yang sifatnya itu adalah ketidaksukaan ya. Pertama, al-haditsul mu'allaqah inda muslimin. Hadis-hadis mu'allaq ya, di Sahih Muslim. Ya. Tentang hadis-hadis mu'allaq di Sahih Muslim. Karena memang hadis mu'allaq ini kan kalau digolongkan adalah masuk dalam kategori dhaif. Karena apa? Tidak ada jalannya. Langsung disebutkan misalnya adalah sahabat ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan sanadnya sampai kepada sahabat tersebut. Akan tapi langsung misalnya kepada sahabat, kemudian diriwayatkan begitu saja. Wa min mulahadhatil mithal as-sabiq wa kal kitabi kullihi yattadihu anna al-imam Musliman la yadhkur fi kitabihi ahaditha mu'allaqah illa ma nazara wa qad 'addaha al-hafidh Abu Ali al-Ghassani fawajadaha fi 14 mawdi'an wa min hadhihi al-mawadi' ma awradahu Muslimun ala sabil al-mutaba'ati wal istishhad wa fi sahih Muslimin ya, nafsuhu wasala li ba'daha wa qad dzakaraha al-Imam an-Nawawi fi muqaddimati syarhihi li sahih Muslimin. Ya, ya di antara ya kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Sahih Muslim adalah bahwa ada katanya di dalam Sahih Muslim itu adalah hadis-hadis yang mu'allaq, hadis yang mu'allaqah.
Ya, akan tapi ya Al-Imam Muslim ya menyebutkan hadis-hadis yang mu'allaqah ini ternyata adalah sedikit ya. Sedikit dan itu tidak dijadikan sebagai satu hal yang pokok, bukan dalam sisi aslul kitab, pokok daripada kitab itu sendiri, atau riwayat yang memang pokok ingin diriwayatkan seperti itu. Akan tapi sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Ali Al-Ghassani ya, beliau katakan bahwa di dalam Sahih Muslim itu ada hadis-hadis mu'allaqah di 14 tempat. Di 14 tempat. Fi arba'ati asyar mawdi'an, di 14 tempat. Dan di antara tempat-tempat ini adalah apa yang diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim. Ya. Dari ala sabilil mutaba'ah ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, dibawakan oleh Imam Muslim itu untuk apa? Untuk mutaba'ah wal istishhad. Mutaba'ah dan al-istishhad ini berarti bahwa riwayat-riwayat yang mu'allaq itu bukan pokok daripada kitab Sahih Muslim itu. Akan tapi sebagai apa? Sebagai pendukung saja. Pendukung ya dari apa yang dijadikan sebagai aslul kitab, pokok daripada kitab itu. Jadi bukan pokoknya. Seperti halnya Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya juga ada hadis-hadis yang mu'allaq. Hadis-hadis yang mu'allaq di dalam Sahih Bukhari juga adalah bukan bagian daripada aslul kitab. Bahkan Al-Imam Bukhari membawakan hadis-hadis mu'allaq itu kan di dalam Tarajimul Abwab. Ya, Tarajim al-Abwab. Ya. Baik. Wa fi Sahih Muslimin, di dalam Sahih Muslim sendiri ya, beliau ya menyambungkan sebagiannya, menyambungkan sebagian daripada riwayat-riwayat yang mu'allaq itu. Ya, beliau Imam Muslim kan kalau hadis mu'allaq itu kan tidak tersambung ya, tidak sambung. Misalnya seseorang meriwayatkan langsung kepada sahabat. Nah, antara dia dengan sahabat itu kan berarti terputus. Ya, harusnya adalah ada yang menyambungkan antara dia dengan sahabat tersebut. Nah, ini disebut dengan sanadnya. Sanadnya dia dengan pada sahabat itu, nah itu harus ada. Ya. Nah, kalau tidak ada berarti ya, hadisnya adalah hadis yang tidak nyambung begitu. Nah, Al-Imam Muslim di dalam sahihnya juga menyambungkan riwayat-riwayat ini. Ya, sebagian disambungkan oleh Imam Muslim di dalam riwayat-riwayat ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah syarahnya untuk Sahih Muslim. Baik, contoh di sini. Wa min hadhil ahadits al-mu'allaqah ya, haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di antara hadis-hadis yang mu'allaqah adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun." Wa hadzal hadits rawahu Muslimun mausulan awwalan faqala. Ya. Di antara hadis mu'allaqah tadi adalah hadis Ibnu Umar. Ya. Hadis Ibnu Umar ini adalah mu'allaq. Akan tetapi di sini disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara mausul. Mausul artinya adalah secara nyambung ya, awalan. Faqala, maka beliau mengatakan, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Rafi' wa Abdu ibnu Humaid qala Muhammad bin Rafi' haddatsana wa qala Abd
akhbarana Abdul Razak, akhbarana Ma'mar, an Az-Zuhri, akhbarani Salim, ya. Ibnu Abdullah wa Abu Bakrin, Ibnu Sulaiman wa anna Abdullah ibn Umar qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. Nah, berarti di sini Al-Imam Muslim meriwayatkan secara mausul, secara bersambung, ya, dari beliau meriwayatkan dari Muhammad ibn Rafi, ya, sebagaimana kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Rafi wa Abd ibn Humaid. Qala Muhammad ibn Rafi haddatsana, ya, wa qala Abd akhbarana Abdul Razak. Nah, ini pelik-pelik daripada riwayat, ya kan. Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi dan Abd bin Humaid. Beliau katakan, ya, di sini kalau dari Muhammad bin Rafi haddatsana, qala Muhammad bin Rafi haddatsana, ya, berarti Muhammad bin Rafi mengatakan haddatsana, ya, sedangkan Abd bin Humaid mengatakan akhbarana Abdul Razak, akhbarana Ma'mar. Kita ketahui tadi sudah bahwa perbedaan antara haddatsana dengan akhbarana, ya, jelas, ya. Ya. Terus sampai dengan Abdullah bin Umar qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Qala Ibnu Umar fawahala an-nasu fi maqalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yatahaddatsuna min hadhil ahadits an 100 sanatin wa innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabqa mimman huwa al-yawm ala dhahril ardi ahadun yuridu bidzalika ay yankharima dzalikal qarn. Ya, ini seperti itu, ya. Di sini kan dikatakan qala Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar. Berarti beliau meriwayatkan langsung dari Ibnu Umar. Berarti ini adalah mu'allaq. Ini disebutnya mu'allaq. Qala Ibnu Umar. Ya. Nah, beliau meriwayatkan qala Ibnu Umar ini ternyata di depannya itu beliau Al-Imam Muslim sudah membawakan sanadnya secara bersambung sampai dengan Abdullah bin Umar. Kemudian baru beliau katakan qala Ibnu Umar. Baik, lanjut. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan haddatsani Abdullah ibnu Abdurrahman Ad-Darimi, akhbarana Abul Yaman, akhbarana Shu'aib, wa rawahu Laits an Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir, kilahuma an Az-Zuhri bi isnadi Ma'marin kamitsli hadithihi. Ya. Baik, penulis di sini, ya, mengatakan fawadihun anna hadha at-ta'liq innama ata bihi lil mutaba'ah ala at-tariq al-awwal alladhi rawahu Muslim rahmatullah alayh faqad awrada al-matna mawsulan thumma ata bi mutabi'in lahu. Jelas dalam ta'liq tadi, yaitu hadis, ya, tadi yang mu'allaq tadi, beliau membawakan hadis mu'allaq itu lil mutaba'ah, untuk mutaba'ah ala tariqil awal, untuk jalan yang pertama. Artinya bukan untuk sesuatu yang pokok diriwayatkan, begitu. Akan tapi sebagai pendukung daripada riwayat yang pertama, alladzi rawahu Muslimun rahmatullah alaih. Sebagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Faqad awradal matna mausulan.
beliau telah meriwayatkan, membawakan matan secara mausul, secara bersambung, ya, dari beliau mendapatkan dari guru beliau, ya. Dalam hal ini guru beliau adalah Muhammad bin Rafi' dan juga dari Abd bin Humaid, ya, dengan sanad keduanya sampai kepada Abdullah bin Umar. Begitu. Lalu setelah beliau bawakan secara lengkap, baru dikatakan qala Ibnu Umar. Ini adalah sebagai mutaba'ah terhadap riwayat yang pertama yang mausul tadi, riwayat pertama yang bersambung tadi. Wa minha hadithu Abi Sa'id al-Khudri, ya, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Wa qad awrada Muslimun hadzal haditha ala sabil istishhad wal mutaba'ah. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Ya, qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Al-Imam Muslim membawakan hadis ini untuk istishhad, ala sabilil istishhad, untuk istishhad dan mutaba'ah. Ya, istishhad dan mutaba'ah. Baik, kita baca di sini rawi Muslimun awalan. Pertama, Imam Muslim mengatakan di sini meriwayatkan secara bersambung, ya, dari guru beliau sampai dengan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan qala haddatsani Suwaid ibn Sa'id, haddatsana Hafs ibnu Maisarah, haddatsani Zaid ibn Aslam an Ata, ya, an Ata ibni Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunana atau sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhra dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Perhatikan di sini Al-Imam Muslim meriwayatkan, ya, secara bersambung, ya, secara bersambung sampai dengan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, ya, dari guru beliau Suwaid ibnu Sa'id. Kemudian haddatsana Hafs ibnu Maisarah. Kemudian haddatsani Zaid ibnu Aslam an Atta ibni Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan wa haddatsana iddah min ashabina. Ya, wa haddatsana iddatun min ashabina. Ya, telah menyampaikan hadis kepada kami iddatun min ashabina. Ya, iddatun min ashabina. Addatun berarti beberapa orang, ya, dari sahabat-sahabat kami. An Sa'id ibni Abi Maryam akhbarana Abu Ghassan wa huwa Muhammad ibnu Musarrif, ya, an Zaid ibni Aslam bihadzal isnad nahwahu. Qala Abu Ishaq Ibrahim ibnu Muhammad haddatsana Zaid ibnu Aslam an Atha ibnu Yasar wa dzakara al-hadits. فواضح هنا أنه يتابع على الحديث الموصول الذي أورده أولا. Di sini kata beliau jelas bahwa beliau yutabi'u 'ala al-hadis al-mausul, membuat mutaba'ah terhadap hadis yang mausul, hadis yang bersambung, ya, dari beliau kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang beliau membawakannya di awal tadi. Di awal beliau bawakan secara lengkap sanadnya sampai dengan Abu Sa'id sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu.
Qala An-Nawawi, ya, berkata Imam Nawawi, mu'alliqan ala man akhadha ala muslimin hadhihi at-ta'liqat. Wa laysa syai'un min hadha walhamdulillah mukhrijan lima wajada fi min haizis sahih. Bal hiya mausulatun min jihatin sahihatin. La siyama ma kana madhkuran minha ala wajhil mutaba'ah. Fa fil kitabi nafsihi wassalaha. Ya. Faktafa bi kauni dzalika ma'rufan 'inda ahli hadis. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga memberikan komentar, ya, yang kepada orang-orang yang mengkritik, ya, Al-Imam Muslim, karena Al-Imam Muslim itu membawakan hadis-hadis mu'allaq di dalam kitab sahihnya. Dan beliau mengatakan walaysa syai'un min hada walhamdulillah. Artinya ini tidak mempengaruhi sedikit pun, ya, apa yang ada di dalam Sahih Muslim, ya. Kritikan itu atau tuduhan bahwa Imam Muslim membawakan hadis-hadis mu'allaq, berarti di situ ada disebutkan hadisnya, kalau mu'allaq kan dhaif. Padahal Imam Muslim mengatakan hadisnya adalah sahih, bahwa beliau membawakan hadis-hadis itu di dalam kitabnya itu semuanya adalah sahih, ya, menurut penelitian beliau, ya. Mukhrijan lima wajada fihi min haizis sahih, yaitu mengeluarkan dari apa yang terdapat di dalamnya dari wilayah sahih. Artinya tidak ada hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim itu di dalam sahihnya yang tidak sahih atau keluar dari kategori sahih, ya. Bal hiya mausulah, akan tapi hadis-hadis mu'allaq itu adalah mausulah, ya. Mausulah artinya hadisnya itu adalah bersambung, ya, tidak terputus, ya, tidak munqati', ya, tidak munqati' atau tidak terputus, ya, dari sisi-sisi yang sahihah, ya, atau dari berbagai macam sisi yang sahihah. Nah, terlebih adalah hadis-hadis mu'allaq itu, ya, disebutkan oleh Imam Muslim, ya, dalam apa? Dalam rangka untuk mutaba'ah, ala wajhil mutaba'ah, dalam rangka untuk mutaba'ah dari hadis yang sudah beliau bawakan secara mausulah tadi. Bahkan di dalam kitab beliau sendiri, beliau telah menyambungkan yang mu'allaq tadi, ya. Ini di antara keistimewaan Imam Muslim juga. Maka yang seperti ini adalah sudah menjadi sesuatu yang cukup, ya, dan ma'ruf, ya, menurut ahlul hadis, ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian demikian tentang kritik terhadap Sahih Muslim yang pertama, ya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan untuk kritik yang kedua pada pertemuan yang akan datang, ya. Ya, intinya bahwa orang yang mengkritik bahwa di dalam Sahih Muslim ada hadis mu'allaq, yang hadis mu'allaq itu adalah tergolong dhaif, terbantahkan oleh Imam Muslim itu sendiri, ya, di dalam sahihnya, bahwa beliau itu telah menyambungkan, ya, hadis mu'allaq itu di dalam sahihnya, biasanya ada di awal, ya, beliau membawakan hadis tersebut, kemudian beliau membawakan yang mu'allaq itu sebagai mutaba'ah wal istishhad, mutaba'ah wal istishhad. Jadi bukan sebagai satu pokok daripada aslul kitab tersebut, walaupun ternyata, ya, hadis itu juga adalah menurut Al-Imam An-Nawawi adalah sahihah, ya, sahihah. Wallahu a'lam bissawab, ya. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.